Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang proses kebijakan dan inovasi pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian kebijakan pendidikan. Rian Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Materi yang kedua yaitu tahapan perumusan kebijakan pendidikan. Tahapan perumusan kebijakan pendidikan diantaranya yang pertama ada tahap perumusan masalah. Pada tahap perumusan masalah, yaitu adanya pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah. Yang kedua, tahap penyusunan agenda pendidikan. Dalam tahapan ini, suatu masalah yang ada kemudian masuk ke dalam agenda kebijakan pendidikan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, apakah masalah tersebut sangat berpengaruh pada pendidikan dan masyarakat luas atau tidak? Dan apakah masalah tersebut harus segera diselesaikan atau tidak? Yang ketiga yaitu tahap perumusan kebijakan pendidikan. Pada tahap ini merupakan tahapan perumusan kebijakan dengan menerima usulan-usulan yang ada. Rumusan kebijakan tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, ada tahap adopsi kebijakan pendidikan. Pada tahap ini, alternatif yang telah banyak ditawarkan kemudian diadopsi dengan dukungan dengan mayoritas penyusun kebijakan dengan melihat pertimbangan oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, yang kelima ada tahap implementasi kebijakan pendidikan. Tahapan-tahapan ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan oleh badan yang berwenang. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi kebijakan pendidikan. Setelah kebijakan tadi diimplementasikan, maka tahap selanjutnya yakni melakukan penilaian atau evaluasi dengan mengetahui hasil dan dampak tersebut. Maka akan diketahui pula tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sangat berguna untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau kebijakan-kebijakan yang inovatif aktivitas formasi dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Jadi, definisi formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Lalu ada pendekatan dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini mengandalkan bahwa tugas membuat kebijakan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah. Pendekatan ini dipandang paling sederhana dan sempit dalam perumusan kebijakan pendidikan. Yang kedua ada pendekatan proses. Pendekatan ini memformulasikan kebijakan pendidikan melalui tahapan-tahapan yang runtut, tidak melompat-lompat atau langsung jadi.
Yang ketiga, ada pendekatan teori kelompok. Menurut pendekatan ini, kebijakan pendidikan merupakan titik keseimbangan, yang berarti interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan terbaik. Kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang diperlukan. Lalu ada pendekatan elitis. Dalam sistem politik, kebijakan pendidikan dibuat dan banyak dipengaruhi oleh para elit dari sistem itu. Dengan demikian, kebijakan pendidikan mencerminkan keinginan dan kehendak kaum elit saja tanpa adanya aspirasi dari masyarakat. Dan yang terakhir ada pendekatan rasional. Pendekatan ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social gain, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu materi tentang faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan. Faktor apa saja ya kira-kira? Yang pertama yaitu adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama rasional komprehensif, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap prosesnya. Yang kedua yaitu adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti. Meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah, sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali. Yang keempat yaitu adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh. Bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar proses formulasi kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahkan. Bahasan selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan di dalam pemerintahan terdiri dari birokrat karir, kantor kepresidenan dan kementerian, lembaga legislatif, dan kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebijakan secara spesifik. Sedangkan dari lembaga non-pemerintahan terdiri dari serikat guru, asosiasi penyelenggara pendidikan tertentu, asosiasi peserta didik, serta individu masyarakat. Nah, sekian paparan dari kelompok kami mengenai proses kebijakan dan inovasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.